Halo guys, bertemu lagi bersama saya di Tafs Channel. Seperti biasa, kita akan selalu mereview film agar bisa dinikmati sebagai hiburan teman-teman sekalian. Kali ini kita akan mereview film animasi. Film ini berjudul New Gods Nacha Reborn. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Lee Yunxiang yang hobi balapan motor. Dia tinggal di kota yang bernama Donghai, yang kering karena pasokan airnya dikendalikan oleh sebuah klan besar bernama Klan D. Selain sebagai pembalap, Yunxiang bekerja sebagai penyelundup barang. Walau demikian, dia punya hati yang sangat baik. Suatu hari hidupnya yang biasa-biasa saja berubah, ketika anak dari Klan D bernama Aubing yang membuat masalah dengannya. Secara tidak terduga, tubuh Yunxiang mengeluarkan api yang besar dan berkobar-kobar. Pemimpin Klan D bernama Aoguang yang ternyata seorang Raja Naga Laut Timur mengetahui bahwa Yunxiang adalah reinkarnasi Nacha. Bagaimanakah ceritanya? Langsung saja kita saksikan. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share video ini agar channel ini bisa terus berkembang. Awal film ini terlihat Yunxiang yang sedang balapan motor melawan beberapa pembalap. Dengan keahliannya dia mampu mengalahkan semua lawannya, hingga ia memenangkan balap motor untuk kesekian kali. Selepas balapan dia melihat gadis yang ia sukai dan mencoba berkenalan. Gadis tersebut ternyata salah satu pembalap yang ia kalahkan. Tapi Yunxiang tidak tahu namanya. Mencoba PDKT, belum sempat kenalan, Yunxiang ditinggalkan bersama sahabat perempuannya yang bernama Kasia. Saat ingin pergi, pemuda tersebut didatangi seorang lelaki bertopeng yang mengaku sebagai pengelola arena balapan. Disebutkan bahwa orde baru pada dewa muncul dari kekacauan 3000 tahun yang lalu. Malapetaka melanda para dewa dan manusia. Para dewa memperjuangkan kekuasaan dan dunia tunduk pada tatanan langit yang baru. Era kekacauan dan konflik pun dimulai lagi. Di kota Donghai, gencatan senjata terjadi. Di sana terdapat 4 klan penguasa, yaitu Klan D, Li, Song, dan Sun. Di antara mereka, Klan D adalah klan yang paling kuat. Sudah sejak beberapa tahun, kota Donghai kekurangan air. Di sana air bersih seharga emas. Penduduk Donghai semacam didoktrin dibodohi bahwa Klan D sangat berjasa karena mengalirkan air untuk mereka. Di sebuah kawasan Donghai, sekelompok tenaga pengirim barang terlihat mulai bekerja. Yunxiang ada di sana, tapi tidak bekerja sebagai pengirim barang, melainkan penyelundup barang. Dalam perjalanan menuju perbatasan Song, dia mengatakan bahwa semua kota sama saja, orang-orangnya yang berbeda. Yunxiang yang melihat keadaan kotanya begitu kering tanpa air, merasa bahwa hal tersebut tidak bisa dibiarkan lama, tapi mau tidak mau dia juga harus beradaptasi. Yunxiang lantas melakukan sesuatu pada perusahaan air milik grup D. Dia merusak salah satu sistem di sana sehingga gerbang air kota terbuka dan mengeluarkan banyak air. Keadaan semacam ini tentu saja anugerah bagi masyarakat kota Donghai. Mereka tidak terkira bahagianya, termasuk seorang anak perempuan yang sebelumnya Yunxiang lihat sangat membutuhkan air. Esoknya temannya menemukan seekor kucing yang tidak ada nama pemiliknya, tapi di situ tertera sebuah alamat. Yunxiang pun pergi mengantar kucing tersebut, tapi ternyata alamat tersebut alamat palsu. Yunxiang pun membebaskan kucing tersebut, tapi sepertinya kucing itu tidak mau pergi darinya dan ingin ikut bersamanya. Dia pun membawa kucing itu pulang bersamanya. Akibat tindakan dari Yunxiang, grup D tidak akan membuka keran air untuk beberapa hari, terutama sebelum pelaku perusaknya tertangkap. Sementara itu, Aobing, putra ketiga dari pemimpin grup D yang bernama Aoguang, terlihat berjalan bersama asistennya yang bernama Yaksha. Dalam pembicaraan diketahui bahwa 3 klan lainnya, Li, Sun, dan Song, sibuk berselisih hingga ekonomi mereka berantakan. Tiba-tiba Yunxiang dan temannya Kasia melintas di depan rombongan Aobing dan menarik perhatian Aobing.
Aobing pun menghampiri dan ingin membeli motornya. Tanpa kata-kata, Yunxiang langsung ngebut dengan motornya meninggalkan Aobing. Mereka berdua akhirnya sampai di rumah Yunxiang dan bertemu dengan ayah serta kakak laki-laki Yunxiang yang bernama Jinxiang. Jinxiang datang karena Biro Anti Penyelundupan berhasil memecahkan satu lagi kasus, sehingga dia harus mengirim laporan ke atasannya yang kebetulan sedang berada di area tersebut. Hubungan Yunxiang dan sang ayah tampak tidak baik, berbanding terbalik dengan Jinxiang yang disambut dengan hangat. Ayahnya khawatir karena Yunxiang menjalani pekerjaan kotor. Jinxiang juga mengingatkan adiknya untuk berhati-hati, bahkan lebih baik berhenti dari pekerjaannya, karena klan D memerintahkan agar meningkatkan penyelidikan terkait penyelundupan. Yunxiang kemudian pergi menggunakan motor bersama Kasa. Kali ini Aobing terlihat membuntuti dari belakang. Dia sengaja membuat masalah karena menginginkan motor Yunxiang. Tentu saja Yunxiang tidak akan memberikannya. Yunxiang kemudian pamer kehebatan bermotornya. Akhirnya adegan kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Aobing kalah dan terlempar dari mobilnya. Saat Yunxiang ingin pergi dengan motornya, sebuah kekuatan ajaib dari Aobing tiba-tiba muncul dan menyerang Yunxiang beserta Kasha. Aobing pun bahkan menyerang kucing milik Yunxiang. Tiba-tiba Yunxiang juga terlihat mengeluarkan api dari kedua matanya. Kemudian tubuh Yunxiang dipenuhi api besar yang membara. Kekuatan Aobing berupa kristal es tampak bukan tandingannya. Tangan Aobing yang terkena pukulan api Yunxiang tampak membuatnya kesakitan dan terluka. Aobing pun pergi bersama gengnya. Cerita berlanjut, Yunxiang terbangun di rumah sakit. Dengan badan dibalut perban, di rumah sakit Yunxiang bertemu dengan gadis yang ditaksirnya di area balap. Rupanya dia adalah seorang dokter di rumah sakit tersebut yang bernama Su Junchu. Su Junchu menjelaskan bahwa dia dibawa ke rumah sakit oleh pria bertopeng. Yunxiang yang tidak mau diam secara tidak sengaja membuat salah satu perban di tubuhnya terbuka. Su Junchu kaget karena melihat luka parah di tubuh Yunxiang sudah sembuh. Seketika pikiran Yunxiang tidak karuan. Saat sadar, dia langsung mengingat Kasha dan terpukul ketika mengetahui bahwa sahabatnya harus kehilangan salah satu kaki akibat kejadian itu. Jinxiang datang menjenguk tapi tidak kalah kaget karena mendapati adiknya sudah terlihat bugar. Tidak lama segerombolan klan D datang, termasuk Aoguang, sang pemimpin dari klan paling berpengaruh, yaitu klan D. Tak disangka Aoguang meminta maaf kepada Yunxiang atas perilaku anaknya yang bodoh dan mengembalikan motornya dan memberikan satu koper emas batangan. Tapi semua itu ditolak mentah-mentah oleh Yunxiang dan kemudian pergi meninggalkan Aoguang. Aoguang pun berencana menghabisi Yunxiang pada akhirnya. Yunxiang yang mengendarai motornya tiba-tiba dikejar oleh kakaknya Jinxiang dengan mobilnya. Kakaknya mencoba menasihati Yunxiang untuk berdamai dengan keluarga Aoguang, tapi Yunxiang tidak mau berdamai. Tak lama tiba-tiba datang mobil rongsokan yang mendorong mobil Jinxiang hingga jatuh ke jurang. Mereka pun dikejar oleh seorang pengendara motor yang menebas mobil Jinxiang hingga terbelah dengan cambuknya. Kemudian mobil rongsokan melontarkan bola berdurinya ke arah mereka. Seketika Jinxiang lompat menaiki motor Yunxiang. Mereka pun berhasil terbang melewati jurang. Tapi terlihat pengendara motor dengan mobil rongsokan tadi ternyata adalah seorang monster yang masih mengejar mereka. Yunxiang dan kakaknya pun diserang oleh mereka. Yunxiang terikat tidak bisa bergerak. Tiba-tiba dirinya diselimuti oleh api. Dia langsung menyerang monster yang jelek dan membakar monster yang cantik. Tiba-tiba pria bertopeng datang menolong mereka. Pria tersebut memanggil Yunxiang dengan sebutan Nacha dan kemudian pergi. Lanjut cerita, Yunxiang membawa kakaknya yang sekarat ke rumah sakit. Dia kemudian teringat tempat tinggal pria bertopeng dan pergi menemuinya. Yunxiang pun akhirnya bertemu dengan pria bertopeng yang menceritakan bahwa dirinya adalah reinkarnasi Nacha. Nacha merupakan sosok dewa yang keras, brutal, dan selalu melekat dengan api. Yunxiang pun akhirnya bertanya kepada pria bertopeng siapa dirinya sebenarnya. Tapi pria bertopeng pun tidak membuka identitasnya. Di sisi lain, Aobing yang bertemu dengan Aoguang ayahnya tiba-tiba ditendang oleh ayahnya. Ayahnya menjelaskan bahwa Nacha orang yang berbahaya. Bahkan dia sebagai Raja Naga Laut Timur pun telah terluka akibat perbuatan Nacha. Ternyata Aobing pernah dibunuh oleh Nacha.
kemudian dihidupkan kembali oleh ayahnya, dan hilang ingatan. Diceritakan 3000 tahun yang lalu, 4 raja naga berhenti bertarung dan bekerja sama untuk mengalahkan Nacha. Setelah tewas, ternyata Nacha berhasil reinkarnasi kembali. Selama 3000 tahun, Augong selalu mengawasi kota Donghai, dan setiap Nacha reinkarnasi kembali, ia selalu berupaya membunuh Nacha. Augong mengatakan bahwa mutiara naganya masih belum kuat. Belum saatnya mengalahkan Nacha, dia harus suruh seseorang untuk mengalahkannya. Augong pun pergi menjumpai pria bertopeng. Dia meminta untuk menghabisi Nacha, tapi pria tersebut tidak ingin terlibat. Augong pun memberikan bayaran yang mahal, kemudian pergi meninggalkan pria bertopeng. Cerita berlanjut, Yunxiang yang tengah memperbaiki motornya tiba-tiba teringat masa lalu. Tak sadar tangannya penuh dengan api, dan dia melihat motornya sudah penuh terbakar oleh api. Yunxiang pun kembali menemui pria bertopeng dan meminta untuk mengajari mengendalikan kekuatannya. Sebagai gantinya dia akan memodif motor si pria bertopeng. Karena api dewa yang ada di dalam dirinya panas, Yunxiang membutuhkan baju besi untuk menyerapnya. Dia pun mulai membuat baju besi untuk dirinya. Dengan keahliannya, dia pun berhasil membuat baju besi keren yang bisa dia pakai untuk mengendalikan kekuatannya. Di sisi lain, dia melihat kondisi temannya Kasa yang kehilangan kaki kirinya. Karena prihatin dengan keadaannya, dia membuatkan kaki palsu yang terbuat dari besi untuk Kasa, agar Kasa bisa berjalan kembali. Dia pun mulai berlatih dengan si pria bertopeng. Dengan beberapa teknik berkelahi dan goyangan tombaknya, dia akhirnya bisa mengimbangi pria bertopeng. Tapi karena keseruan dari latihan tersebut membuat topeng si pria terlepas dan diperlihatkan wujud asli dari pria tersebut. Ternyata dia adalah seekor kera kuping 6 yang terkenal dengan kebohongannya. Cerita berlanjut, Yunxiang pulang dan menunjukkan baju besi kepada temannya. Tak lama, Dr. Su datang mengabarkan bahwa kondisi kakaknya sudah membaik. Tiba-tiba Dr. Su dilempar dengan tombak, tapi Yunxiang langsung menolongnya. Ternyata pasukan Aobing datang menyerang. Yunxiang beserta kawan-kawannya pun mulai melawan serangan mereka. Tiba-tiba asisten Aobing menyerang salah satu teman Yunxiang, kemudian berubah menjadi siluman katak. Pertarungan Yunxiang dengan siluman katak pun terjadi, tapi untungnya jiwa Nacha muncul kembali dan berhasil membakar siluman katak. Karena kalah, pasukan Aobing pun kemudian kabur. Lanjut cerita, Aobing didatangi oleh salah satu teman Yunxiang yang ternyata seorang pengkhianat yang hanya menginginkan keuntungan pribadi semata. Dia pun menjadi pesuruh Aobing. Di sisi lain, Yunxiang yang bersedih melihat temannya yang terluka di rumah sakit. Kemudian dia datang menjenguk kakaknya dan melihat ayahnya yang sedang menceritakan keburukan tentang Yunxiang. Hal itu membuat Yunxiang kesal dan pergi. Yunxiang pun pergi menemani Kasa. Tiba-tiba Dr. Su datang menghampiri membalut luka di tangan Yunxiang. Tak lama Kasa bangun dari tidurnya dan pergi karena cemburu melihat mereka berdua. Kasa pun pergi menyendiri dan melihat kaki besinya. Si pengkhianat pun datang ke rumah sakit untuk merusak baju besi milik Yunxiang. Tapi temannya yang terluka mencoba untuk menghentikannya. Tapi naas, dia dibunuh oleh si pengkhianat. Tanpa sengaja Kasa pun melihat kejadian itu. Hal itu membuat si pengkhianat mengejar Kasa dan juga ingin membunuhnya. Kasa yang terancam mencoba melarikan diri. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang membuat si pengkhianat kabur. Serangan pun terjadi lagi. Yunxiang langsung mengenakan pakaian besinya dan menyelamatkan orang-orang. Ternyata serangan itu berasal dari pasukan Aobing. Dengan kekuatan Nacha, Yunxiang siap melawan serangan mereka. Tapi saat Yunxiang mulai menyerang, bajunya macet dan rusak, sehingga dia gagal menahan serangan mereka. Akhirnya seluruh rumah sakit habis terbakar karena dihujani oleh ledakan. Yunxiang yang marah kemudian menyerang pasukan Aobing hingga tuntas. Tapi tiba-tiba muncul wanita berkipas dengan pedangnya menyerang Yunxiang. Yunxiang pun membalas serangannya, tapi lagi-lagi karena bajunya yang rusak dia tidak mampu melawan dengan maksimal. Wanita itu pun menyerangnya kembali dengan pedangnya, tapi Yunxiang berhasil menahannya. Tapi wanita itu berhasil kabur melarikan diri. Yunxiang kembali ke rumah sakit. Dia melihat ayahnya yang sekarat. Ayahnya kemudian mengucapkan kata-kata terakhirnya dan mengatakan bahwa dia bangga pada Yunxiang. Ayahnya pun kemudian tewas. Di sisi lain, dengan motornya, kera telinga 6 pergi menemui Aoguang.
Dia dihadang oleh penjaga, tapi dengan menunjukkan kartu dia diberikan jalan. Si kera kemudian mengerti bahwa seluruh air di kota Donghai hilang karena ada 2 siluman singa yang menyedotnya untuk meningkatkan kekuatan Aoguang. Mereka dikendalikan oleh Aoguang karena anak-anaknya ditahan oleh Aoguang. Aoguang menagih bantuan dari si kera dalam melawan Yunxiang, tapi si kera terus mengelak. Aoguang kemudian bertanya kenapa Yunxiang jadi jago bertarung. Dia curiga bahwa si kera telah mengajarinya, tapi si kera tetap mengelak. Tak lama tiba-tiba datang wanita kipas yang menyerang si kera, tapi si kera berhasil mengelak. Sayangnya si kera berhasil diikat oleh kekuatan Aoguang. Singkat cerita, tiba-tiba Yunxiang datang di kediaman Aoguang dan telah menghabisi seluruh pasukannya. Dia mencoba menyerang, tapi Aoguang berhasil mengikatnya. Tapi Yunxiang berhasil membakar ikatan itu dengan kekuatan apinya. Aoguang kemudian menyembunyikan siluman singa dan kera telinga 6 di dalam sumur. Dia mencoba untuk kabur, tapi anaknya Aobing ingin tinggal dan melawan Yunxiang. Pertarungan antara Yunxiang dan Aobing pun terjadi. Kekuatan es dan api pun mulai berseteru. Aobing tiba-tiba berubah wujud menjadi naga. Dengan kekuatannya dia berhasil merusak baju Yunxiang. Tapi Yunxiang tidak tinggal diam dan membalas dengan kekuatan nacanya. Yunxiang kemudian mencabut semua besi yang melekat pada tulang belakang naga tersebut. Naga tersebut pun mati. Yunxiang yang terluka tiba-tiba diserang oleh wanita kipas, tapi serangannya dihentikan oleh si kera yang tiba-tiba muncul setelah jatuh di sumur. Wanita itu pun berhasil dilumpuhkan oleh si kera. Ternyata dia adalah awan merah, murid siluman wanita Shiji. Dia kemudian menceritakan bahwa di kehidupan sebelumnya, Nacha telah mencabut tulang belakang putra ketiga Raja Naga. Terlihat Nacha yang melawan Raja Naga Laut Timur dan dikepung semua pasukan langit. Yunxiang pun meminta untuk melepaskan wanita tersebut. Yunxiang bertanya kepada si kera kenapa membantunya. Si kera hanya ingin membantu leluhurnya. Dia pun akhirnya mengungkapkan dirinya yang sebenarnya, bahwa dia adalah Sun Wukong, si Raja Kera atau dikenal dengan Kera Sakti. Dia telah hidup ribuan tahun dan capek akan keadaan dunia ini. Dia pun menunjukkan istana Raja Naga Laut Timur. Dia menjelaskan bahwa Raja-Raja Naga dikurung di bawah dan diikat dengan pita langit milik Nacha. Nacha kehilangan pita langitnya. Nacha kehilangan jati dirinya. Nacha akan muncul jika Yunxiang bersikap bengis, tapi tidak muncul jika ingin menolong orang lain. Lanjut cerita, Yunxiang kembali ke rumah sakit. Dia melihat kakaknya yang telah sadar dari koma menangis di hadapan mayat ayahnya. Yunxiang meminta maaf, tapi si pengkhianat muncul dan memprovokasi orang-orang. Tiba-tiba Kasha datang membuka kedok si pengkhianat yang telah membunuh teman Yunxiang. Kasa pun kemudian diancam si pengkhianat, tapi Kasa berhasil melawan dan mengakibatkan si pengkhianat jatuh ke laut. Yunxiang dan yang lain pun menguburkan ayahnya. Di sisi lain pun Aoguang yang kehilangan anaknya Aobing rela melepaskan kepergiannya. Yunxiang pun tiba-tiba sadar dan ingin pergi ke Istana Naga untuk mengambil air yang dari sana. Singkat cerita, Yunxiang berbicara pada jiwa Nacha untuk mengajaknya bertarung menolong orang-orang. Tanpa respon apa-apa, jiwa Nacha menghilang begitu saja. Yunxiang pun turun ke sumur untuk pergi ke istana. Tiba-tiba Yunxiang diserang oleh hiu besi, tapi tak lama Yunxiang berhasil mengendalikannya. Yunxiang kemudian diserang dan dikejar oleh pasukan laut, tapi Yunxiang berhasil mengalahkan mereka dan berhasil masuk ke istana. Yunxiang melihat pita langitnya yang mengikat siluman singa. Ia mencoba melepaskannya tapi tak cukup kuat. Yunxiang kemudian melihat Dr. Su yang telah diculik oleh mereka. Aoguang pun menyerang Yunxiang dari belakang. Aoguang sangat kuat sehingga mampu membuat Yunxiang tidak bisa melawan. Di sisi lain, Dr. Su yang terus diserang oleh si awan merah akhirnya jatuh dari ketinggian. Dengan kekuatan apinya, Yunxiang akhirnya mampu untuk melawan dan melontarkan tombaknya ke arah leher si wanita awan merah. Yunxiang kemudian adu kekuatan dengan Aoguang hingga Aoguang terpental. Aoguang kemudian berubah menjadi naga dan membunuh salah satu siluman singa air. Naga-naga yang terkurung hampir lepas dan akan mengakibatkan bencana. Yunxiang pun mencegah semua itu dengan menarik pita langitnya. Tapi baju besinya perlahan terlepas. Dr. Su yang selamat menyaksikan perjuangan Yunxiang. Tapi tiba-tiba pita langitnya putus dan hancur. Yunxiang langsung terlempar. Naga-naga air kemudian lepas dan membuat bencana laut. Yunxiang yang mencoba bangkit malah dibogem oleh Aoguang. Aoguang pun menancapkan tangan besinya ke jantung Yunxiang.
tapi Yun Xiang akhirnya membangkitkan kekuatan naca dalam dirinya dan membakar hangus si Raja Naga. Yun Xiang pun sekarat perlahan-lahan mati di pelukan Dr. Shu. Saat kota Donghai berduka akan bencana yang dialami, Yun Xiang tiba-tiba berada di alam baka. Dia kemudian bertemu dengan Nacha. Dia meminta kepada Nacha untuk menolong orang-orang di kota Donghai yang tengah dilanda tsunami. Seketika Yun Xiang dipenuhi sinar dan dibalut dengan pita langit Nacha. Nacha kemudian membungkus Yun Xiang dengan baju besinya. Dengan penampilan baru, Yun Xiang menggunakan kekuatan pita langitnya untuk menyelamatkan kota Donghai. Dia menarik naga-naga air tersebut dan melempar mereka ke arah langit. Seketika tsunami berhenti dan hujan pun mulai turun. Yun Xiang pun keluar dari dasar laut dengan menaiki pita langitnya bersama Dr. Su dan anak siluman singa. Yun Xiang pun menemui Sun Wukong. Dia mengatakan bahwa dia telah mendapatkan astranya dan mengakui dirinya sebagai Nacha. Sun Wukong meminjamkan motornya kepada Yun Xiang dan kemudian pergi bersama dengan Dr. Su. Di akhir film terlihat Yun Xiang tengah bersiap memakai jaket untuk balapan dengan Dr. Su. Mereka pun adu balapan motor. Yun Xiang sekarang telah menerima dirinya sebagai Nacha dan film pun berakhir. Bagaimana kisahnya? Menarik bukan? Jangan lupa pantau terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng agar bisa menyaksikan film menarik lainnya. Terima kasih.